warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamir Kira dan ini C 2412.04. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan model epidemiologi. Yaitu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebaran frekuensi dan faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit pada suatu entiti atau organisme. Epidemiologi ini berusaha untuk memahami pola penyakit baik yang menular ataupun yang tidak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan, perilaku, genetika, dan lainnya. Dalam hal ini, model epidemiologi yang akan kita modelkan adalah epidemiologi dari tumbuhan. Nah, komponen-komponennya itu antara lain, yang pertama adalah host sites, yaitu situs sehat, LAT-S, yaitu situs laten, LAN-FS, yaitu situs menular, dan RMS, itu situs yang dihapus. Dan di situ ada situs yang sakit, ACL dari akumulasi situs yang terinfeksi, CWRF adalah faktor koreksi, infeksi lokasi, DMFR adalah faktor perkalian harian, dan inoceprim adalah inokulum primer. Dan hari atau days itu adalah hari berjalan. Nah, pertama-tama kita akan membuat komponen stocks-nya. Itu pertama ada head size. Head size sendiri adalah situs sehat. Nah, setelah itu kita akan membuat plat S-nya. Ini adalah stok yang digunakan dalam pemodelan epidemiologi tumbuhan. S. Setelah itu, kita akan buat inflow message yang pertama. Itu ada RCG. Terus untuk outflow-nya, itu ada arson. Lalu untuk inflow, plat S dan sekaligus outflow dari host sites itu ada infection. Infection. Ini ISR. Lalu outflow dari lat S itu dan sekaligus inflow untuk lat F itu transfer. Dan yang terakhir, inflow untuk ram S dan outflow dari lat FS itu ada removal. Nah, selanjutnya converter atau komponen-komponen yang mempengaruhi inflow dan outflow. Yang pertama untuk RCG itu ada RRCG. Lalu yang kedua ada max S. Nah, ini langsung saja dihubungkan ke RRCG dan juga max S. Nah, dan inflow RRCG ini juga dipengaruhi dari head sites itu sendiri. Setelah itu, untuk arsen, komponen yang pengaruhnya itu adalah removal. Kita no-name dulu, karena namanya sama. Habis itu, untuk converter dari infections atau komponen yang pengaruhnya itu DMFR, lalu inoceprim, habis itu ada curve,
Setelah itu, integer prime sendiri dipengaruhi oleh D. Nah, setelah itu dihubungkan saja curve infections dan Fn infection, integer prime infections, dan D-nya ke integer. Setelah itu untuk lattice, untuk komponen lattice, yaitu bentuknya adalah conveyor. Nah, dia itu sendiri mempengaruhi konverter dari ACL. Ini dihubungkan dengan konektor ke ACL. Setelah itu, len Fs-nya juga bentuknya itu veil. Dan dia terhubung ke ACL. Oke, setelah itu, len Fs juga terhubung ke NIS. Semuanya dihubungkan sini. Habis itu, len Fs juga terhubung ke infections. Seperti ini. Setelah itu, rem SS terhubung ke disk dan ke ACL. Nah, ini terhubung ke arsen. Nah, itu kira-kira pemodelan dengan menggunakan mapping itu setelah dibuat modelnya, kita akan menuliskan equation-nya pada halaman model. Yang pertama untuk hash size sendiri itu initial value-nya itu adalah 100, tuliskan 100 di sini, lalu klik OK, dan output dari arsen itu adalah nilai dari removal, converter removal yang diumumkan. Lalu untuk RCG itu dia rumusnya RCG kali 1 dikurang S dibagi max S. Nah, dan untuk nilai dari max S-nya sendiri itu adalah 100.000, dan untuk nilai dari RCG sendiri itu adalah 0,1. Dan selanjutnya untuk infections, yaitu rumusnya DMFR dikali curve dikali F ditambah inoceprem. Nah, untuk DMFR sendiri itu dia nilainya 0,3, dan untuk inoceprem itu ininya tuh menggunakan rumus if day 90 dan 100 dan else-nya itu 0. Dan kalau untuk D-nya itu dia menggunakan built-in time. Selanjutnya, kalau untuk curve, yaitu rumusnya 1 dikurang ACL dibagi ACL ditambah Hesites. Lalu selanjutnya untuk lattice, dia akan menggunakan conveyor. Jadi masukkan dulu transitionnya ada berapa yang ingin dimasukkan. Yaitu kita tulis 6 di sini, inflow limitnya infinite dan kapasitornya infinite. Dan masukkan nilai initialnya sebanyak transit time-nya yaitu 6. Semuanya itu nilainya 0. Berarti 0 sebanyak 6 kali. Dan selanjutnya untuk lat S terhubung ke konverter ACL, di mana rumus ACL-nya adalah lat S tambah lat FS tambah rem S. Selanjutnya untuk lat FS sendiri, dia sama menggunakan conveyor, tapi dia transit time ini 10 dengan inflow limit dan kapasitasnya sama-sama infinite. Dan masukkan sejumlah 10 kali nilai 0. Dan setelah itu, untuk rem S-nya itu nilai initialnya 0. Dengan converter di situ rumusnya Fs ditambah rem S. Nah, mungkin itu equation yang dapat kita masukkan, dan equation yang input ada di halaman equation dengan tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya aset tersebut akan di-run dan
hasil grafik akan muncul seperti pada gambar ini. Grafik pertama yaitu perbandingan antara hashtag SWOT-S dan LENFS dan REMS. Grafik yang muncul gambarnya seperti ini. Dan ini merupakan slider input device untuk menginput nilai RCG dan NFR. Apabila ingin diubah, dinaikkan koefisiennya. Dan yang kedua ini adalah grafik disk. Dengan satuannya itu time sebanyak 100. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara membuat model epidemiologi tanaman menggunakan aplikasi Stella. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.